Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segmen 3. Sebelumnya kami persilakan Bapak Ibu pasangan calon untuk mengambil posisi di tempat masing-masing untuk berdiri. Sebagaimana tadi segmen 2, pada segmen 3 ini kita akan mulai dengan yel-yel. Akan dimulai dengan pendukung pasangan calon nomor 3, 3, 1, dan 2. Kami persilahkan dari sekarang untuk pendukung pasangan calon nomor 3. Siap. Oke, aplaus bagi pendukung pasangan calon nomor urut 3. Sekarang ke pendukung pasangan urut nomor 1. Silakan. Oke, terima kasih, aplaus bagi pendukung pasangan nomor urut 1. Terakhir, pendukung pasangan urut 2. Oke, terima kasih, aplaus bagi pendukung pasangan nomor urut 2. Bapak Ibu pasangan calon dan hadirin yang saya hormati, pada segmen, mohon tertib dulu. Pada segmen 3 ini hampir sama dengan segmen 2, berbeda temanya, kemudian waktunya berbeda. Pada kesempatan ini kami beri kesempatan untuk calon bupati mengambil undian, silakan. Tetapi yang menjawab nanti bukan hanya calon bupatinya, pasangannya juga bisa. Silakan dibuka dulu Ibu, Bapak. Itu adalah pertanyaan. Sudah? Saya akan berikan mekanisme kita. Jadi yang pertama nanti adalah pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan subtema yang sudah ditentukan. Jadi sekali lagi mohon disampaikan pertanyaan kepada dua pasangan lain sesuai dengan subtema yang sudah Bapak Ibu buka. Maksimal 2 menit. Jadi ini waktunya berbeda, kalau yang tadi itu 3 menit, yang ini 2 menit. Kemudian saya mohon tertib dulu, tertib, supaya Bapak Ibu yang di depan ini nanti bisa juga menyampaikan juga dengan tenang. Sepakat ya? Nah, jadi saya ulangi, nanti dimulai dengan pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan subtema yang ada. Yang dua pasangan lain menjawab maksimal 3 menit. Yang bertanya 2 menit, yang menjawab 3 menit, nanti terakhir menanggapinya 3 menit. Jadi mekanismenya hampir sama dengan segmen 2, cuma ini perbedaan waktu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau begitu kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaannya. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Saat ini marak pasar modern. Bagaimana sikap Anda untuk melindungi pasar tradisional? Saya ulang. Saat ini marak pasar modern. Bagaimana sikap Anda untuk melindungi pasar tradisional?
Silahkan untuk dijawab nomor 1 maupun nomor 2. Cukup jelas dari pasangan nomor 1 pertanyaannya? Cukup ya? Cukup jelas pasangan nomor 2? Oke, yang menjawab ini bisa bergantian, jadi tidak harus salah satu. Kami mulai kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Purworejo. Sebagai kepala daerah tentunya tidak mudah untuk memberantas pasar modern. Tetapi bagaimanapun ke depan, karena cintanya kami kepada masyarakat, pasti saya akan memberikan kebijakan supaya pasar tradisional tetap bagus untuk memajukan perekonomian di Purworejo. Tentu seperti Indomaret, terutama Alfamart, karena itu akan mematikan rakyat kecil yang punya warung. Padahal seperti Indomaret, Alfamart itu harganya jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal. Semoga ke depan bisa terwujud pasar modern atau pasar tradisional kita tingkatkan lebih maju lagi untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Waktunya masih ada, silakan digunakan. Ke depan apabila kami mendapatkan amanah sebagai wakil bupati dan bupati, kami justru akan bagaimana membunuh pasar modern. Tapi kita akan membuat mall di Purworejo. Karena saya melihat orang Purworejo itu kalau belanja di Magelang, Artos, dan Jogja Rame Mall, itu uangnya, pajaknya masuk kabupaten lain. Ya, jadi ke depan kita juga akan memberi contoh bupati dan wakil sering belanja di pasar-pasar tradisional kalau pas hari pasaran, sambil menyerap aspirasi masyarakat pedagang kecil. Terima kasih. Cukup? Oke, kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 1. Kesempatan bagi pasangan nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama, 3 menit dari sekarang. Terima kasih waktunya. Kami paslon nomor 2 insya Allah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Bupati Purworejo. Kalau saya sebagai Bupati Purworejo tidak akan membunuh pasar-pasar yang sudah ada. Tapi kita tertibkan bagaimana caranya bisa tidak semarak, tidak terlalu banyak pasar modern yang ada. Bahkan pasar-pasar tradisional bisa membentuk koperasi, membentuk untuk menyaingi pasar modern. Maka dengan itu kami sangat senang sekali kalau nanti pasar-pasar tradisional itu bisa membentuk koperasi, bisa memberikan suatu mendirikan pasar modern dengan dagangan tradisional, atau diharuskan pasar modern adalah hanya tidak boleh tidak boleh menjual barang-barang dari luar saja, tapi harus berapa persen dagangan-dagangan yang ada harus dari produk lokal. Contohnya adalah gula semut, kita kemas yang baik, kita masukkan kepada pasar-pasar modern yang ada. Jadi kita batasi sampai di mana pasar-pasar modern berapa persen dagangannya dari luar dan
berapa persen adalah produk-produk dari masyarakat ataupun dari pasar-pasar tradisional. Seperti ada di kota-kota besar sayuran aja di sana. Jadi apa yang tempe ada di sana dan juga semua ada. Jadi dengan harga yang relatif lebih murah daripada pasar-pasar modern yang sekarang mendomisili yang ada. Maka dengan itu kami ada dua cara, adalah mendirikan koperasi, kedua adalah untuk membatasi berapa persen produk dari luar, untuk 50% adalah produk dari lokal kabupaten tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu 14 detik. Terima kasih pada paslon nomor 2 yang sudah menyampaikan bahwa kami dengan mengharapkan dengan adanya pasar modern untuk dipertahankan. Oke, minta maaf. Terima kasih Pak. Minta maaf waktunya. Oke. Kami beri kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi apa yang disampaikan pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 maksimal 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya kira kalau kita mau berbicara pasar tradisional, pasar modern, karena pasar modern bukanlah Alfamart ataupun Indomart. Karena Alfamart, Indomart itu bukan pasar modern. Pasar modern adalah Carrefour, itu pasar modern. Mall itu pasar modern. Tetapi kalau Indomart, Alfamart itu bukan pasar modern, tetapi toko modern. Ini perlu dijelaskan dulu supaya Bapak dan Ibu tahu duduk persoalannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita memang tidak bisa berkelit dan tidak bisa menghindar dari globalisasi. Apalagi sebentar lagi dan sudah berjalan tentunya MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Masyarakat Ekonomi Asia itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena semua yang ada di sana datang ke sini. Dan bagaimana kita menahan ini semua agar kekuatan ekonomi kita ini bisa terjaga. Berkaitan dengan itu, maka pasar modern saya kira kalau saya lebih tepat, kalau mau bikin jangan mall. Saya tidak setuju dengan mall. Ya, saya pernah datang ke satu tempat, satu kota namanya Adelaide. Itu di situ ada pasar modern tradisional. Pasarnya bersih, dia juga berdagang enak, WC-nya bagus, semuanya ditata dengan rapi, tapi tradisional. Saya kira itu lebih tepat daripada mendatangkan mall. Ya. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tentunya pasar tradisional ini harus kita revitalisasi ya. Kita kalau berbicara pasar, menyelesaikan satu pasar aja kita sudah kepondal-pondal. Iya enggak? Kita menyelesaikan satu pasar saja kita kepondal-pondal. Bagaimana kita bisa membuat pasar modern tradisional? Wong yang tradisional aja belum selesai. Nah, untuk itu saya berharap ke depan bahwa kalau kita membuat pasar modern, ya jangan pasar modern, tetapi pasar modern tradisional. Saya lebih setuju itu, dan kita ingin bahwa pasar modern tradisional ini dapat dikembangkan di segenap pelosok Kabupaten Purworejo. Dan tentunya di pasar-pasar yang ada di kecamatan perlu kita revitalisasi, dan saya kira pemerintah yang lama juga sudah merevitalisasi beberapa pasar yang ada di kecamatan. Untuk itu ke depan kita senantiasa akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah lama untuk melakukan perubahan dan tentunya merevitalisasi dan Oke, terima kasih. Kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 3. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke subtema berikutnya. Kesempatan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 membacakannya maksimal 2 menit. Siap? 2 menit dari sekarang. Kepala daerah adalah pemimpin daerah. Apa saja
contoh keteladanan yang dapat ditunjukkan ke masyarakat. Mohon diulangi mungkin. Kepala daerah adalah pemimpin daerah. Apa saja contoh keteladanan yang dapat ditunjukkan ke masyarakat? Dua pasangan lain sudah cukup jelas pertanyaannya soal keteladanan dari seorang kepala daerah. Cukup jelas pasangan calon nomor 2? Cukup ya? Pasangan nomor 3? Cukup. Oke, menjawabnya bisa bergantian atau salah satu. Kami mulai dengan pasangan nomor urut 2, 3 menit dari sekarang. Terima kasih waktunya, bahwa seorang kepala daerah harus menunjukkan contoh yang baik kepada baik itu masyarakat juga kepada bawahannya. Maka dengan itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang kepala daerah? Jadi kepala daerah harus melakukan contoh secara tingkah laku, perilaku kita sendiri, bagaimana supaya anak buah dan masyarakat bisa memberikan suatu gambaran bahwa pimpinan kita atau kepala daerah kita hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yang bahasa Jawa mengatakan bahwa jarkoni ya, bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Maka dengan itu untuk baiknya bahwa supaya masyarakat melakukan hal-hal yang baik dan juga bawaan kita melakukan yang baik itu adalah harus diberikan contoh. Kepala daerah harus melakukan tindak tanduk dan akhlak yang lebih baik daripada masyarakat dan anak buahnya. Saya kira itu. Masih ada waktu? Silahkan. Sebagai pimpinan, kita selaku pengayom, pelindung kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo, kita harus siap 24 jam sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat, melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo. Dengan bentuk apapun kita siap sebagai pelayan. Terima kasih. Oke, cukup Pak. Oke, kalau cukup kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 2. Sekarang kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Untuk kepemimpinan besok insya Allah saya terapkan yang bersih dan berwibawa dengan tidak meninggalkan antara lain kita dengan bapak dan anak. Jadi untuk musyawarah apa saja kita harus seperti keluarga itu, bapak dan anak rembugan. Jangan sampai kita semena-mena menjadi pimpinan langsung seperti pimpinan dengan anak buah di perusahaan, semena-mena memerintah kepada anak buahnya dan di bawahnya. Itu terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Saya kira kita mesti flashback kembali kepada masa lalu. Barangkali kita ingat Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan kita ing ngarsa sum tulodo, ing madya bangun karso tutwuri handayani. Saya kira ini lebih tepat di dalam kepemimpinan saya dengan Ibu Yuli jika dipercaya nanti. Dengan demikian maka sebagai pimpinan tentunya akan memberikan teladan yang baik, dan yang kedua adalah mampu menjadi pelayan masyarakat, dan yang ketiga mendorong seluruh lapisan masyarakat, birokrasi untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mensejahterakan Kabupaten Purworejo. Nah, untuk itu sekali lagi kepemimpinan yang akan dilakukan adalah tidak senantiasa membimbing dan tidak memperlakukan bawahan
seperti halnya bawahan adalah yang bisa disemena-menakan. Untuk itu memang perlu kebersamaan, dan saya yakin dengan bersama-sama seluruh birokrasi dapat kita laksanakan tugas-tugas yang nanti kita akan laksanakan. Dan tentunya sebagai pimpinan adalah sebagai penanggung jawab garda paling depan, dan kita tidak akan mengorbankan seluruh birokrasi yang ada, terutama SKPD, untuk mengambil risiko dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk itu sekali lagi kami ingin melindungi seluruh birokrasi dan melindungi seluruh warga masyarakat sebagai pengayom, dan sekali lagi ini kita lakukan demi kebersamaan dan kemajuan Kabupaten Purworejo. Saya yakin seluruh warga masyarakat birokrasi akan dapat kasih, dan Pak. setuju dengan Oke, ini. cukup. Terima kasih. Aplaus kepada pasangan nomor urut 3. Sekarang 3 menit terakhir kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan dua pasangan terdahulu. Silakan. Contoh keteladanan sebagai pemimpin daerah. Nomor 1 untuk kami adalah etika dan tata krama sangatlah penting dimanapun kita berada. Apapun kita sebagai kepala daerah harus selalu menghormati, menghargai bawahan, dan menunjukkan sikap yang baik sehingga kita selalu enjoy kepada bawahan, kepada staf, sehingga komunikasi dengan baik selalu terjaga. Banyak saat ini kepemimpinan di pemerintahan saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Karena apa? Perilaku kita, niat kita tidak didasari dengan hati yang tulus. Semoga apabila Allah memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kabupaten Purworejo ini, yang saya lakukan adalah pembinaan mental spiritual kepada SKPD, kepada masyarakat, dimulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, bahkan kita pun bisa bersinergi dengan masyarakat luas tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan kepercayaan. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan. Apabila kelak kami menjadi wakil bupati dan bupati karena kami dipilih oleh rakyat, tentu saja kami akan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kami tidak akan membuat kecewa masyarakat, dan kami juga akan merangkul semua pendukung-pendukung paslon nomor 2 dan nomor 3. Mari kita bergandeng tangan, mari kita bersatu padu, guyub rukun membangun Purworejo yang lebih baik. Karena dengan adanya persatuan dan kesatuan tentu saja akan bisa menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat di Kabupaten Purworejo bisa sejahtera. Dan sesuai dengan basic saya sebagai kepala desa, saya akan selalu dekat dengan rakyat, sebagai pelayan rakyat, dan akan. Oke, terima kasih. Aplaus kepada pasangan nomor urut 1. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk subtema terakhir dari segmen ini adalah subtema nasionalisme. Kami persilahkan pasangan calon nomor 2 untuk membacakan pertanyaan, kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon urut 3 dan 1, sesudah itu ditanggapi lagi. Silakan, maksimal 2 menit. Terima kasih.
waktunya yang diberikan kepada paslon nomor 2. Kami ingin bertanya kepada paslon baik nomor 1 maupun nomor 3 bahwa dengan adanya globalisasi, terus adanya keterbukaan dari ekonomi Asia dan dunia ini, banyak sekali budaya-budaya lain masuk ke Indonesia. Di sini kami tanyakan bahwa dengan adanya masuk budaya itu kemungkinan akan terjadinya masuknya budaya dari luar dan juga tergerusnya nasionalisme yang kita junjung tinggi sebagai pemersatu bangsa Indonesia adalah kita segala aspirasi diambil dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang masyarakat sangat menyampingkan apa itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan harga martabat bangsa Indonesia untuk bisa memberikan harapan kepada penerus bangsa. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya Bapak pasangan 1 dan 3 bahwa ada persoalan nasionalisme. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Kalau sudah cukup jelas, kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Saya kira untuk apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita senantiasa untuk membentengi diri, untuk mencintai tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, dengan senantiasa menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Ini penting sekali, karena dengan demikian maka usia dini, ya, pendidikan usia dini atau PAUD yang sekarang ada di mana-mana di seluruh pedesaan, kita berharap bahwa di dalam memberikan bimbingan terhadap anak usia dini adalah untuk memberikan pendidikan tentang cinta tanah air, kemudian keberagaman, tenggang rasa, dan menghargai perbedaan. Karena sesungguhnya negara Republik Indonesia ini kaya akan perbedaan. Nah, untuk itu saya kira dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bertanah air, mengatasi perbedaan ini penting artinya. Karena dengan kita mampu mengatasi perbedaan ini, maka negara kita atau daerah kita akan aman, tentram, dan damai. Karena tentunya dengan kekayaan perbedaan ini, banyak agama, kemudian juga rasnya juga banyak, ya, bahasanya juga banyak, dan ini merupakan rahmatan lil alamin yang kita miliki. Dan sungguh kita bersyukur bahwa perbedaan ini merupakan rahmatan lil alamin yang tentunya tidak kita dapatkan di negara-negara lain. Bapak dan Ibu sekalian, perbedaan yang tentu saja tadi sudah saya sampaikan akan juga berperan serta di dalam mencintai produk-produk daerah, mencintai tanah kelahiran kita, negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu kita tanamkan dan kita sebarluaskan. Kalau dulu ada P4, saya kira sekarang
setelah P4 ada 4 pilar, sekarang mungkin ada pendidikan UUD 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ya. Oke. Terima kasih, kita beri aplaus kepada pasangan nomor urut 3. Kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama pada pasangan urut 1, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Cara mengembalikan nasionalisme, saya akan jawab dengan singkat. 4 pilar. 1, Pancasila. 2, NKRI. 3, UUD 45. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Cukup. Silakan. Sebagai kader NU, kita selalu pekikkan NKRI harga mati. Untuk itu kita ke depan akan menanamkan pendidikan kebangsaan kepada masyarakat, baik di pondok pesantren, baik di tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Kita akan tanamkan rasa cinta tanah air, kita cinta Purworejo. Bagaimana supaya masyarakat bisa hidup rukun, saling guyup, dan tidak ada pertentangan. Sesuai dengan dasar Pancasila yang di situ kita juga melindungi segenap bangsa dari adanya perbedaan ras, suku, dan agama. Jadi ke depan kita akan memberikan pendidikan kebangsaan supaya di Purworejo tidak ada kerusuhan atau sekarang muncul ISIS dan radikalisme. Insya Allah dengan ditanamkannya rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan, ISIS tidak akan terjadi di Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Cukup. Kita beri aplaus kepada pasangan urut 1. Terakhir, kami beri kesempatan pasangan urut 2 untuk menanggapi dari 2 jawaban pasangan yang lain. Silakan. 3 menit, Bapak. 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya kira tadi dari jawaban nomor 3 cukup bagus, dan jawaban nomor 1 juga bagus. Tapi menurut kami bahwa untuk menanamkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, cinta tanah air adalah merupakan dari awal kita harus bisa menanamkan dari kecil, Pak. Maka dengan itu saya akan, kalau bisa kami diberi kepercayaan bahwa pelajaran Pancasila, UUD 45 dan cinta tanah air kita masukkan dari pendidikan dasar, SMP, SMA, bahkan ke mahasiswaan. Maka dengan itu akan tumbuh suatu cinta tanah air sebagai membentengi daripada budaya-budaya lain yang akan masuk ke Indonesia. Saya kira itu nanti bisa disambung dengan Bapak Wakil Bupati Paslon 2. Terima kasih. Untuk dasar kita, Undang-Undang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati NKRI, harga mati bagi kami. Dan marilah kita tingkatkan supremasi hukum dan kita tegaskan bahwa pendidikan usia dini, yaitu PAUD, itu harus betul-betul diberikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo supaya tahu norma-norma agama. Kalau sudah tahu norma-norma agama, bisa membedakan yang halal dan yang haram.
Maka dari itu kami mengharapkan seandainya kami terpilih dengan Bapak Hamdan Azhari supaya menegaskan yaitu pendidikan dini dan utamanya yaitu norma-norma agama yang ada di Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Cukup? Oke, kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 2. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan demikian kita sudah mengakhiri segmen 3. Sebelum masuk kita segmen 4, kita akan jeda dulu. Bapak Ibu kami persilahkan untuk istirahat. Silahkan rekan-rekan untuk menyampaikan lagunya. Tes. Oke, masih bersama dengan Sego Megono Songkesra. Lagu berikut adalah Purworejo Baru, pilihan dari paslon nomor 3. Sugeng midhangetaken. Wes wayai pilih pemimpin bukan penguasa, supaya rakyat uripe makmur adil sejahtera. Pilih pemimpin wong sing bisa dipercaya, ora sing seneng obral janji tukang ngapusi. Pilih pemimpin sing berjuang rakyat, supaya rakyat bisa kepenak uripe. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa. Nanging yang salah pilih bakal rakyat melih. Mula hati-hati milih pemimpin, aja padha taltinuku suara demi terwujudnya Purworejo Baru. Wayai pilih pemimpin bukan penguasa, supaya rakyat uripe makmur adil sejahtera.
milih pemimpin wong sing bisa dipercaya. Ora sing seneng obral janji tukang ngapusi. Pilih pemimpin sing berjuang kanggo rakyate, supaya rakyat bisa kepenak uripe. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa. Tapi yang salah pilih bakal rakyat milih. Mula hati-hati milih pemimpin, ojo padha dadi nunggu suara demi terwujudnya Purworejo baru. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan yang disampaikan tadi.